Oke ya teman-teman, di sini saya akan membahas tentang upgrade CVT. Settingan CVT di Motormatic standar itu settingan pabrikannya itu sudah disesuaikan untuk segala medan ya teman-teman. Untuk jarak jauh, untuk jarak dekat, untuk tanjakan. Tapi biasanya kita yang menggunakan Matic tersebut masih merasa kurang ya teman-teman. Jadi untuk pabrikan itu men-setting CVT itu banyak yang diperhitungkan ya teman-teman, mulai dari konsumsi BBM-nya, dari kenyamanannya, dari bisa digunakan untuk segala medan gitu ya teman-teman. Biasanya umumnya bagi para rider itu banyak yang merasa kurang ya teman-teman, kurang tarikannya, kurang agresif, buat tanjakan kurang bertenaga, biasanya begitu. Jadi umumnya untuk para rider itu bisa upgrade CVT dulu untuk Motormatic. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit panduan untuk upgrade CVT buat motor harian ya teman-teman. Pertama, pemilihan dari per CVT. Misal sampean mau pakai per CVT merek racing, pertama usahakan pakai per CVT 1000 rpm dulu, jangan 1500. Soalnya itu tingkat kekerasannya itu yang paling dekat dengan standar, yang lebih keras sedikit dari standarnya kalau 1000 rpm. Jangan langsung melompat lebih keras ya teman-teman. Jadi itu bertahap gitu kalau untuk per CVT. Lalu untuk roller juga bobotnya dikuranginnya itu bertahap, misal 15 gram sampean pakai 14 atau 13 gitu dulu untuk motor harian. Misal bobot standarnya 13, pakai 12 atau 11 dulu. Jangan langsung ekstrim pakai 10 gitu, jangan. Nanti itu akibatnya motornya itu jadi gerung. Buat jarak jauh itu napasnya terlalu pendek ya teman-teman. Kan fungsi dari roller sama CVT ini kan mengubah rasio dari transmisi tersebut ya teman-teman. Kalau pakai roller yang lebih ringan itu jadi perubahan transmisinya itu lebih lambat, jadi tenaga RPM-nya naik dulu baru rollernya ini yang bergerak, atau RPM-nya itu lebih tinggi dari biasanya kalau pakai roller yang lebih ringan. Kalau terlampau ringan jadi RPM-nya itu terlampau tinggi ya teman-teman di kecepatan yang sama, jadi serasanya itu kayak terlalu gerung gitu motornya itu. Sama juga dengan CVT ini fungsinya juga menghambat dari pergerakan roller ini ya teman-teman. Kalau semakin keras kan pergerakan dari rollernya ini semakin lambat ya teman-teman, karena dihambat oleh CVT ini kalau lebih keras. Jadi usahakan bertahap dulu kalau untuk harian ya teman. Biasanya juga ada yang pakai tambahan ring puli di puli depan ya teman-teman. Ini untuk melebarkan posisi puli depan agar vibel di puli depan itu lebih turun, dan otomatis vibel belakang juga bisa lebih naik. Jadi artinya itu rasionya itu bisa lebih ringan dari biasanya. Lalu ada yang menerapkan itu modif puli depan ya teman-teman. Ini saya ada gambarnya tapi tidak ada barangnya ya teman-teman. Saya kasih contoh saja di gambarnya. Jadi untuk puli yang warna ungu ini standar, biasanya umumnya itu derajatnya dikurangi ya teman-teman. Misal awalnya itu, misalkan milik Honda itu awalnya normal standarnya itu 15 derajat, biasanya bisa pakai 14 derajat diturunkan. Kalau Yamaha itu originalnya kalau nggak salah itu 14, bisa diturunkan ke 13,5. Itu artinya begini ya teman-teman. Ini kan yang hijau ini derajat yang lebih kecil, yang ungu ini yang standarnya ya teman-teman. Misal originalnya waktu putaran rendah itu vibelnya berada di sini, misal vibelnya ada di sini. Jadi kalau derajatnya diperkecil kan ini jadi lebih lebar ya teman-teman, jadi vibelnya bisa lebih turun dan mengakibatkan apa ya, seperti ganjal ring puli tadi ya teman-teman. Jadi mengakibatkan vibel depan itu turun, otomatis vibel belakang itu lebih naik, jadi mengakibatkan rasio lebih ringan. Tapi bedanya apa dengan ring puli? Ring puli ini RPM atasnya itu kalau vibel naik kan normalnya
derajatnya masih standar. Jadi kalau dibuat lebih renggang, jadi V-bel waktu di putaran atas itu jadi naiknya tidak bisa maksimal, tidak bisa seperti standarnya, bisa lebih turun. Kalau pakai rubah derajat ini, jarak antara puli bagian luar ini masih tetap sama ya teman-teman. Apalagi kalau ditunjang dengan modif kerok jalur roller. Misal kalau standar ini masih ada stoppernya seperti ini, rollernya bergerak keluar gini, berhambat stopper kalau standar. Kalau ini dihilangkan, jadikan seperti ini bergerak keluarnya itu lebih jauh ya teman-teman, mengakibatkan puli depan ini menutupnya itu lebih rapat. Kalau lebih rapat, jadi V-bel di putaran atas ini bisa lebih naik atau bisa naik penuh ya teman-teman. Kalau lebih rapat bisa segini, umumnya standarnya segini, bisa naik segini karena ini bisa lebih rapat. Kalau ada pertanyaan lagi, Bang, bagaimana kalau bisa rapat? Kan standarnya ini sudah mentok. Kan kalau rubah derajat puli ini jadi bisa berkurang, seperti garis hijau ini bisa berkurang. Jadi kalau posisi rapat pun ini bisa lebih rapat dari standarnya ya teman-teman. Nah ini seperti gambarnya ini, mengakibatkan ini V-bel yang bagian luar ini bisa lebih naik lagi. Jadi kalau mau di puli depan itu usahakan ini selaras ya teman-teman. Jadi kombinasikan modif ini, modif derajat puli plus ini tengahnya ini dikurangi kan, lalu sama kerok jalur roller. Ini pasti napas motor Anda bisa lebih panjang dan putaran bawahnya itu bisa lebih bertenaga karena diakibatkan oleh V-bel yang lebih rendah ya teman-teman. Dan saran saya kalau modif derajat itu jangan terlampau ekstrim ya teman-teman. Saran saya itu setengah derajat atau 1 derajat saja dari standarnya. Oke, begitulah sharing saya tentang upgrade CVT di motor Matic. Jadi saya ingatkan lagi, sesuaikan dengan kebutuhan Anda di Matic Anda sendiri. Jadi beda rider itu beda rasa kalau menurut saya, soalnya tiap-tiap rider itu biasanya beda medannya gitu ya teman-teman. Rubahlah CVT Anda itu secara bertahap dulu, jangan langsung ekstrim ya teman-teman, biar tidak merasa menyesal kalau setelah upgrade CVT kok motornya jadi gini gitu ya teman-teman. Jadi bertahap dulu. Terus kalau upgrade CVT itu pasti ada kekurangannya ya teman-teman. Misal BBM nya sedikit lebih boros, atau kalau tidak pakai modif puli itu biasanya top speednya berkurang gitu. Jadi modif puli itu untuk menolong top speednya ya teman-teman. Rata-rata kan modif CVT kita itu untuk memfokuskan di putaran bawah, rata-rata seperti itu. Jadi biar seimbang, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.